Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Widyaningsih, NIM 192110121 dari Pendidikan Biologi Universitas PGRI Madiun. Akan membahas tentang laporan praktikum saya zoologi vertebrata tentang identifikasi morfologi kelas mamalia, yaitu Ornitholagus cuniculus atau kelinci. Yang pertama, saya akan membahas tentang tujuan praktikum. Tujuan praktikum yaitu mendeskripsikan ciri-ciri morfologi kelas mamalia melalui pengamatan langsung. Yang kedua, mengklasifikasikan kelas mamalia. Yang ketiga, membuat laporan praktikum mandiri dan konten digital terkait materi mamalia. Yang kedua yaitu tentang kajian teori. Kelinci atau Ornitholagus cuniculus termasuk dalam kingdom Animalia dan kelas mamalia yang mempunyai berat tubuh 1,35 sampai 7 kg dengan panjang 40 sampai 70 cm. Kelinci atau Ornitholagus cuniculus merupakan kelompok hewan yang paling sempurna baik morfologi ataupun anatominya karena ia mempunyai susunan organ yang kompleks dan susunan metabolisme di dalam tubuhnya yang juga kompleks. Hewan ini banyak ditemukan di mana-mana, baik di hutan atau diternakan oleh manusia. Yang ketiga yaitu tentang alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah 1. Papan bedah, alat injeksi, sarung tangan, dan masker. Yang keempat, loop. Yang kelima, tisu. Dan yang terakhir adalah jas lab. Dan bahannya adalah Ornitholagus cuniculus atau kelinci dan alkohol. Yang keempat yaitu cara kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, mengamati dan menggambar morfologi mamalia dan memberi keterangan lengkap. Yang ketiga, menggambar bagian-bagian kepala, alat gerak, badan, kulit, dan mulut. Yang keempat, melakukan pengukuran morfometri yang meliputi 1. Panjang total tubuh. Yang kedua, panjang kepala. Yang ketiga, lebar kepala, panjang tungkai depan, dan panjang tungkai belakang. Yang kelima, membuat sistem klasifikasi. Yang keenam, membuat laporan akhir dan konten digital. Yang terakhir yaitu menyampaikan hasil praktikum secara daring. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan dengan menggunakan kelinci yaitu yang pertama mengamati morfologi kelinci. Yang dapat saya amati yaitu telinga luar atau pinna auricularia yang lebar, sedangkan membran tipani yang tidak kelihatan karena berada di dalam rongga telinga. Mata besar dengan membran nictitas dengan dibatasi palpebra superior dan palpebra inferior. Di sekitar moncong atau rima oris atau mulut ada rambut-rambut panjang atau vibrissae yang berfungsi sebagai pendeteksi makanan, dibatasi oleh labium inferior dan labium superior yang bercelah sehingga tampak incisive atau gigi seri. Lubang hidung atau nares eksterna letaknya dorsal dari rima oris. Ekor pendek, letak anus terdapat di bawah ekor dan lubang urogenital di sebelah arterior anus. Selanjutnya, saya mengamati toraks, terdapat sepasang ekstremitas. Yang pertama yaitu ekstremitas anterior yang terdapat 4 jari dibangun dari proxima ke distal dan brasium dan anterium brasium dan carpus. Abdomen di mana terdapat sepasang kaki belakang atau ekstremitas posterior yang terdiri dari 3 jari dibangun dari proximal ke distal oleh femur, crus, dan pes. Di daerah inguinal terdapat sepasang papilla mamae yang selanjutnya ke arah posterior. Saya melihat adanya vagina yang mempunyai lubang. Fungsinya untuk mengeluarkan urin dan fertilisasi. Yang kedua yaitu pengamatan secara section yang dilakukan oleh praktikum mamalia yaitu terdapat kepala atau caput, serviks atau leher, badan atau trunkus, dan kaudal atau ekor. Tubuh bagian luar kelinci dilapisi oleh kulit dan ditumbuhi oleh banyak rambut. Bagian hidung berbentuk silindris, mempunyai gigi seri yang digunakan untuk memotong-motong makanan sebelum masuk ke mulut. Kaki berjumlah 2 pasang. Pada bagian leher atau serviks, kelinci ini merupakan
bagian penghubung antara kepala dan badan. Sedangkan pada bagian badan atau trunkus terdapat toraks, abdomen, dorsum, glatea, pineum, dan glandula mame atau kelenjar susu. Pada bagian ekornya atau kaudal tampak lebih pendek karena sebagian besar tersembunyi di balik perutnya yang berambut tebal. Kelenjar air susu berjumlah 4 atau 5 pasang dengan putih-puting yang tampak jelas dari luar. Alat kelamin hewan betina berupa vagina dan jantan berupa penis. Organ ekstremitas berupa kaki depan dan kaki belakang. Untuk ukuran ekstremitas inferior dengan jumlah jari 4 dengan ukuran lebih besar dan kuat dari kaki depan yang digunakan untuk melompat. Untuk lompatan-lompatan pendek, kaki belakangnya yang kuat memungkinkan berlari dengan kecepatan 70 km per jam. Yang selanjutnya yaitu melakukan pengukuran morfometri yang meliputi 1. Panjang total tubuh yaitu 40 cm, panjang kepala yaitu 10 cm, panjang lebar kepala yaitu 5 cm, panjang tungkai depan yaitu 10 cm, dan yang terakhir adalah panjang tungkai belakang yang sebesar 22 cm. Yang ketiga yaitu membuat sistem klasifikasi. Klasifikasi ilmiahnya, kelinci termasuk dalam kerajaan Animalia, masuk dalam filum Chordata, masuk ke dalam kelas Mamalia, masuk dalam ordo Lagomorpha, masuk ke dalam famili Leporidae, masuk ke dalam genus Oryctolagus, dan masuk ke dalam spesies Oryctolagus cuniculus. Dari pembahasan di atas, saya akan menarik kesimpulan. Kesimpulannya yaitu adapun yang dapat saya simpulkan yaitu dari percobaan terhadap kelas mamalia kelinci ini terdapat bagian morfologi pada kepala yaitu kumis, mata, hidung, dan mulut. Bagian leher dan badan terdapat kaki depan dan kaki belakang yang biasanya dinamakan ekstremitas inferior dan ekstremitas superior. Dan tulang belakang. Terdapat bagian ekor yang terdapat anus sebagai pembuangan akhir. Sistem anatomi tubuh kelinci yaitu mulut, kerongkongan, lambung, dan seterusnya. Pada kulit kelinci ditumbuhi banyak rambut yang pada bagian perut terdapat kelenjar mame atau disebut kelenjar susu. Sebutan mamalia berdasar adanya kelenjar mame pada hewan betina yang menyusui anaknya ketika muda. Secara morfologi pada kelinci terdapat dibagi menjadi bagian yaitu kepala atau caput, leher atau serviks, trunkus atau tubuh, ekstremitas atau alat gerak. Sekian pembahasan laporan praktikum saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.